saya dari Indonesia's Overseas Alumni, di mana yayasan ini sangat terpanggil untuk membantu pendidikan di Indonesia. Kita ingin lebih banyak lagi anak-anak bisa belajar dengan baik dan guru-guru Indonesia bisa mengajar dan menghasilkan anak-anak yang bisa dipakai untuk generasi selanjutnya. Ya, dan ini sebenarnya Indonesian Overseas Alumni itu dari bagian dari Bay Club, bukan? Betul. Oke. Betul. Jadi kebanyakan mereka alumni dari sekolah San Francisco punya itu lulusan yes, lulusan. University of San Francisco. Kalau ibu juga dari saya dari Sacramento. Oh, dari Sacramento, dari State University. Yes. Oke, baik. Jadi ini alumni, oke. Apakah misi dan visinya untuk pendidikan di sekolah sini? Kita ingin kita melakukan transformational leadership. Oh, Transformational leadership. Leadership. Yes. Oke. Yeah. Boleh terangkan apa itu transformational Transformational leadership itu jadi Pak Profesor Igede Rake, beliau adalah dosen dari ITB yang sudah pensiun, ingin dan merasa bahwa pendidikan kita di Indonesia ini ada satu masalah. Masalahnya itu bukan akademiknya, tetapi cara guru-gurunya mengajar. Ya, misalnya ada sekolah yang dia mengajar, tapi setengah hari orangnya sudah tidak ada karena dia pergi cari pekerjaan lain, sehingga anak-anaknya di sekolah menunggu gurunya. Jadi itu kan satu hal yang tidak baik. Transformational leadership adalah bagaimana guru-guru itu bisa kembali kepada bangkunya untuk menjadi guru yang baik. Oke. Guru yang benar. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan saja untuk merubah karakter dari guru, tapi juga merubah karakter dari anak, bukan? Ya. Oke. Ya. Boleh ceritakan untuk anak bagaimana? Jadi kalau misalnya kalau gurunya sudah berubah, anak-anaknya otomatis juga akan berubah. Contohnya ada satu guru di sini di mana dia dulunya sangar, ya, tapi setelah mengikuti pelatihan ini, guru ini menjadi lebih mempunyai kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga hubungan antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru-guru yang lain pun lebih erat. Sehingga anak-anak itu pun lebih suka datang ke sekolah untuk belajar. Dan dia berani untuk mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Kan kita perlu kreativitas. Tapi kan kalau anak takut itu berarti dia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada di kepalanya. Ini udah berapa lama program? Programnya selalu 1 tahun. Sudah mulai dari setahun yang lalu? Sudah mulai dari 2009. Oh, 2009, Yes. Oke. Jadi mulainya dari kelas 1 atau? Satu sekolah. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 langsung dimulai atau? Semua satu sekolah berarti dari guru, kepala sekolah, semua harus ikut. Harus ikut dalam ini. Ya. Oke. Dan itu trainingnya berapa jam seminggu atau? The first training itu 3 hari. 3 hari? 3 hari 3 malam. Setelah itu berkala. Jadi itu trainingnya selama 1 tahun. Dan apakah perubahan lihat dari hasil? Bagaimana sekarang? Saya lihat banyak sekali hasilnya. Nanti Bapak juga bisa tanyakan langsung kepada kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini. Saya rasa sangat positif sekali. Apa yang Ibu ingin lihat untuk pembaca Kabari di Amerika? Saya ingin mereka juga kenal lebih baik lagi atau lebih dekat lagi dengan kondisi yang ada di Indonesia. Bagaimana guru-guru ini juga bukan saja kalau yang kita tahu biasanya adalah guru yang sudah menjadi guru adalah bisa jadi guru, dan itu yang saya tahu dari teman-teman yang ada di luar negeri. Tapi di Indonesia nggak seperti itu. Kita banyak sekali mengalami kesulitan mencari guru-guru yang baik, walaupun mereka sudah selesai sekolah dari
institut keperguruan, dan sistem education di Indonesia sendiri masih sangat kacau, sehingga guru-guru sendiri terjerat di dalam sistem-sistem itu dan tidak bisa bergerak, sehingga mereka tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi dan yang mereka bisa. Oke, maksudnya kacau apa? Ya, bisa konvensional, bisa Konvensional apa itu artinya? tradisional. Oh, tradisional. Ya, bisa juga karena terlalu banyak administrasi yang harus mereka lakukan dan tidak perlu, misalnya, sehingga itu menjadi salah satu keterhambatan. Contohnya gini deh, tadi saya baru lihat di Ibu Eva ya, Evi. Misalnya sekarang kepala sekolah dan guru-guru harus absen. Harus apa? Harus absen. Absen. Iya, dengan sidik jari. Ya. Absen. Maksudnya harus Ya, absen. Tanpa Ya. hadir. Aha. Saya belum pernah lihat itu di luar negeri. Gitu loh. Nah, pertanyaan saya langsung begini. Kalau memang itu diharuskan dari Diknas siapa ya? Kalau itu diharuskan dari Diknas, pertanyaan saya adalah, ini benar-benar guru harus absen untuk kebutuhan mereka, atau ini adalah satu proyek dari Diknas? Jadi kalau buat saya adalah guru-guru, kalau mereka memang sudah terpanggil untuk menjadi guru, dan saya lihat di sini juga bahwa mereka tidak terlambat. Aha. Jadi apa sih gunanya absensi itu? Aha. Ya, gitu. Dan banyak lagi hal-hal seperti itu. Soal evaluasi anak-anak sejak mulainya 2 tahun yang lalu kalau salah kan? Ya. Ya. Apakah dinilai dengan bagaimana kemajuan mungkin dalam pendidikan dengan angka atau gimana? Ya, anak-anak di sini juga kebetulan saya melakukan Olimpiade Science Walk. Olimpiade Science Walk itu adalah satu kompetisi secara nationwide, satu Indonesia, di mana anak-anak dimanapun mereka berada, mereka boleh ikut. Dan 33 provinsi yang biasanya ikut serta di dalam Olimpiade Science Walk ini. Tahun lalu ada 84.000 anak-anak di seluruh Indonesia mengikuti kompetisi ini. Dan anak-anak di sini pun juga ikut. Dan mereka juga, guru-gurunya pernah diberikan pelatihan bagaimana bisa mengajar sains dan matematik yang lebih baik lagi. Belajar sains dan matematik dengan cara yang lebih praktis, dekat dengan alam, dan juga dengan cara bermain. Kalau misalnya anak-anak senang belajar, maka dia akan menghasilkan satu hasil yang lebih baik. Dan kalau diikutkan dengan satu olimpiade, maka kita bisa juga mengukur apakah anak-anak itu sudah berprestasi atau tidak, atau di mana sih anak-anak keberadaannya saat ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kalau misalnya mereka belum berhasil, mungkin itu bisa menjadi self introspect kepada guru-gurunya sendiri, apalagi yang ingin saya berikan kepada anak-anak itu. Dan juga kan mereka juga ada ujian nasional, di mana mereka berhasil di dalam ujian nasionalnya sendiri dibandingkan juga dengan tes-tes yang mereka lakukan sehari-hari. Bagaimana itu hasilnya? Saya rasa cukup baik ya, karena ada anak-anak yang masuk sampai ke semifinal juga. Sampai semifinal Ya. Oke. Ada satu kemajuan. Nah, yang contoh yang kayak sekolah dengan perubahan karakter ya. Apakah ada lagi sekolah yang eksperimen atau? Bulan ini kita akan masuk ke sekolah lain lagi. Dan itu nanti programnya juga 1 tahun. Karena waktunya Pak Profesor Igede Rake juga sangat singkat. Jadi tidak terlalu banyak sekolah yang kita bisa lakukan. Tetapi Pak Rake pun mempunyai satu planning di mana dia akan ke Sumba. Membantu pendidikan di daerah Sumba ini, di satu Sumba. Aha. Jadi kita akan training guru-guru di Sumba dan kepala sekolahnya. Dan nanti kita juga akan train the trainers di Sumba, di mana nanti trainers di Sumba yang bisa melakukan lebih banyak lagi training kepada kepala sekolah dan guru-guru di satu Sumba. Dan kebanyakan murid-murid di sini antara kelas menengah ke bawah ya? Ya. Ya, jadi termasuk anak ojek, anak. Ya, anak ojek, mereka orang tuanya hanya
biasa, tukang cuci, ada pun yang tidak bekerja. Oke, baik. Oke. Boleh Ibu perkenalkan? Ya, saya perkenalkan Pak Karsono, Sekolah Duri Kulo 01. Oke, silakan Pak. Ya. Jadi boleh berapa lama di sekolah ini? Ya, saya di Duri Kulo ini sudah tahun kelima. Tahun kelima. Jadi 4 tahun pertama kemarin saya di Duri Kulo 10 yang di atas tadi, Pak John Oh iya saksikan. iya. 4 tahun sesuai aturan regulasi Pemprov DKI bahwa kalau kepala sekolah itu sudah 4 tahun harus rotasi atau mutasi. Kebetulan saya dipercayakan di Duri Kulo 01 dengan tujuan untuk saya bisa menggerakkan teman-teman satu komplek ini, satu gugus, satu klaster untuk bersama-sama meningkatkan potensi pendidikan di komplek Duri Kulo. Apakah Bapak lihat ada improvement dengan masuk perubahan karakter? Ya, ini tentunya saya merasa mendapat beban yang spesial ya, karena saya mungkin orang yang mungkin merasa peduli kepada tugas dan tugas fungsi saya sebagai guru maupun baik kepala sekolah untuk bisa mengajak teman-teman, mari kita adakan perubahan. Perubahan pada diri kita kepala sekolah, perubahan pada guru-guru dalam pola mengajar, bahkan perubahan yang terjadi pada hasil pembelajaran yaitu pada peserta didik. Yang selama ini mungkin teman-teman guru itu mengajar atau mendidik di kelas itu lebih mengandalkan yang tadi konvensional itu, jadi hanya metode wawancara, buka buku, latihan soal, ulangan, selesai. Wawancara, buka buku, latihan soal, selesai. Tapi ke depan mari kita buka wacana pada guru-guru bahwa kita mengajar tidak hanya sebatas itu, tapi kepada eksplorasi. Mengubah metodologi, yaitu dengan mencoba eksperimen, dengan praktikum, dengan mengenal lingkungan dan segala macam, sehingga ada sedikit perubahan. Lalu kalau perubahan karakternya ya mari kita bahasakan anak kita manusiakan dengan konteks bukan makhluk yang lain ya. Sorry. Baik, boleh saya tanya Ibu juga, Indonesian Overseas Alumni, oke? Apa yang mereka kerjakan untuk sekolah ini? Kita memberikan, kita organize, facilitate dan fund for the. Jadi funding, facilitate dalam apa? Dalam kita bekerja sama juga dengan OCBC NSP, mereka menjadi salah satu sponsor kita. Jadi tempat penyelenggaraan training tersebut di Bandung, di mana kita bisa memakai tempat training mereka sebagai tempat training kami. Apakah ada dari anggota yang ikut juga volunteer? Anggota kita tidak volunteer untuk menjadi trainers, tapi kita menjadi observers, dan salah satu mungkin selama kita di sana juga mungkin kita juga dibukakan mata kita bahwa kita juga bagian dari orang-orang Indonesia yang bisa menjadi lebih baik juga.